Salam sehat, salam jumpa, sukacita selalu bisa berjumpa dengan saudara walaupun dalam renungan singkat saudara. Saya kemarin janji hari Sabtu, hari Jumat saya akan tayang dengan seri yang kelima, seri penutup saudara, dari topik Tuhan Bertabernakel. Saudara, cuman kemarin hari Minggu saya ibadah pagi, kemudian setelah itu saya ke Alam Sutra, kemudian ke Bumi Sepurnamai, kemudian sebentar saya ke rumah, langsung lagi berangkat ke tempat ibadah Natal teman di Kelapa Gading, pulang jam 10, lalu tiba-tiba jam 11, sebelum jam 11 ada telepon dari Radio Pelita Kasih untuk mengisi acara di Pray for jam 11 sampai jam 12. Dan akhirnya saya tidak bisa lagi untuk tayang, dan hari ini saya bisa mengambil waktu untuk tayang, yaitu seri yang kelima dan seri yang terakhir penutup, sesuai dengan janji saya bahwa kali ini saya akan membahas kisah para Rasul 15 ayat 16 sampai 17 saudara. Itu bicara pondok Daud. Nah, memang kalau kita bicara topik Tuhan bertabernakel, maka masih banyak juga sebenarnya yang perlu kita bahas. Cuma antara waktu kita membatasi saja sampai seri yang kelima. Nah, saudara, saya bacakan kepada kita Kisah 15 ayat 16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Haleluya, puji Tuhan saudara. Nah, ada gereja yang mengartikan bahwa pondok Daud di sini, pemulihan pondok Daud di sini adalah merestorasi dari pujian penyembahan. Jadi merestorasi pondok Daud yang sudah roboh dan membangunnya kembali, itu artinya merestorasi doa pujian dan penyembahan. Saudara, kalau kita bicara restorasi itu artinya bahwa upaya tindakan nyata untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki, membangun kembali seperti semula, saudara. Jadi itulah pengertian restorasi, saudara. Jadi mengembalikan yang sudah mungkin berkurang atau yang tidak ada atau yang hancur atau sebagainya, yang rusak, saudara, supaya dipulihkan seperti semula, yaitu mengembalikan, memulihkan, memperbaiki dan membangun seperti semula, saudara. Nah, jadi itu pengertian dibangun dari gereja dengan visi yang seperti itu. Jadi oleh karena itu, saudara, disampaikan oleh gembala sidang, maka seluruh gembala cabang, gembala ranting, dan gembala di bawahnya sampai gembala kul dan juga WL, semuanya mengampanyakan hal yang sama, yaitu membangun, merestorasi pondok Daud, yaitu mengembalikan pemulihan pujian, doa pujian dan penyembahan, saudara, dan dilakukan secara struktural, karena memang ini menjadi visi gereja itu, yaitu dari Kisah 15 ayat 16 ini, saudara, pemulihan pondok Daud, pemulihan doa pujian dan penyembahan. Nah, itu yang diambil berdasarkan yang mereka dapat, saudara, dari ayat ini. Dan sekali lagi, berdasarkan pemikiran mereka dibangun dari ayat ini, bahwa ayat ini bicara tentang pondok Daud, saudara. Nah, di sana kalau pengertiannya, kalau memang begitu pengertiannya, berarti pondok Daud itu bicara pujian dan doa di dalamnya, saudara. Memang kalau kita bicara pondok Daud itu, saudara, maka kita mengetahui bahwa memang
kemah Daud itu diadakan supaya di dalam kemah ini saudara ada tabut yang akan nanti dibawa dari rumah Obed Edom saudara. Selama ini di sana kita tidak usah cerita tentang tabut Allah ini yang sudah kemana-mana setelah bangsa Filistin mengalahkan Israel, dibawa ke tempatnya mereka lalu pindah kemana-mana. Dan tabut ini sekarang mau dipindah ke Yerusalem oleh Daud saudara. Dan untuk itu dia telah mempersiapkan namanya kemah, menggelar kemah supaya nantinya pada saat tabut ini sampai di Yerusalem sudah ada tempatnya di kemah ini yang sudah disiapin oleh Daud. Dan Daud sendiri dia telah mempersiapkan setelah datang tabut ini, dia mengatur puji-pujian penyembahan di dalam kemah ini untuk orang-orang Lewi bertugas setiap hari saudara. Diatur oleh Daud. Nah kalau kita membaca kemah itu saudara, kita boleh membacanya 2 Samuel 6, 17 sampai 18 atau 1 Tawari 16 ayat 1. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Kalau bicara mengatur petugas puji-pujian penyembahan itu, 1 Tawari 6 31 sampai 32. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan kemah Tuhan Yerusalem. Mereka melakukannya tugas jabatannya itu sesuai dengan peraturannya. Haleluya. Jadi memang kemah Daud ini saudara diadakan untuk tempat tabut. Karena Daud melihat bahwa tabut ini sudah sekian tahun ya dari zamannya sebelum Saul menjadi raja saudara, sampai dia jadi raja 40 tahun, jadi sudah sekian tahun. Akhirnya Daud memindahkan tabut ini ke Yerusalem dan dia siapkan kemahnya untuk itu saudara. Sebenarnya kalau kita bicara restorasi, apa sih saudara yang restorasi? Kalau kita membawa Kisah 15 ayat 16 sampai 17 ini adalah restorasi kemah Daud untuk Daud saudara. Itu restorasi tentang pujian penyembahan. Apa yang direstorasi dari pujian penyembahan ini saudara? Apakah kualitasnya atau waktu yang dibutuhkan untuk kita pujian penyembahan saudara? Apakah kualitasnya itu mau kembalikan seperti perjanjian lama atau perjanjian baru saudara? Seperti yang terjadi pada saat Yosafat saudara. Dia luar biasa. Pada saat dia ada laskar yang begitu banyak besar saudara, itu dari Bani Amon dan Bani Moab yang datang dan juga dari orang-orang pegunungan Seir saudara yang datang untuk menyerang Yehuda. Yosafat kebingungan dan dia datang masuk rumah Tuhan dan berdoa di sana bersama orang Israel, dari orang tua sampai anak-anak berdoa saudara, dan mereka berpuasa. Dan Tuhan, seorang abdi Tuhan berkata, kamu gak usah takut, bentuklah pasukan puji-pujian. Dan memang saudara, mereka akhirnya kalau kita membaca 2 Tawari 20 ayat 22 sampai 25 itu puji-pujian itu yang mengalahkan laskar yang besar itu. Mereka saling bunuh saudara. Jadi orang Israel nggak usah pergi berperang saudara. Mereka cuma kirim pasukan doa pujian saudara, penyembahan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang berperang melawan mereka. Semuanya tewas saudara. Coba kita buka 2 Tawari 20 ayat 22 sampai 25. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Moab, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang guru, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai penghantaran di tanah.
tidak ada yang terluput. Lalu Yehosafat dan orang-orangnya turun untuk mencari barang-barang mereka. Mereka menemukan begitu banyak ternak, harta milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas, dan yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Saudara, apakah kita mau mengembalikan puji-pujian dengan kualitas seperti ini? Kita cukup berdoa pujian penyembahan, lalu musuh akan kocak-kacir, lalu akan segala yang menyerang kita, mereka tumpah, saudara. Atau apakah kita seperti juga Silas dan Paulus pada saat mereka menyampaikan tentang keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, mereka ditangkap, dipenjara, dan dipasung, saudara. Dan apa yang terjadi pada saat mereka memuji-muji Tuhan tengah malam, saudara? Kita buka Kisah Para Rasul 23-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira ini yang luar biasa, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu koyak, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, saudara. Apakah kita mau merestorasi pujian penyembahan kita selama ini seperti kualitasnya seperti yang dialami oleh Yehosafat dan juga yang dilakukan oleh Silas dan Paulus, saudara? Atau apakah kita memperpanjang doa-doa kita menjadi doa penyembahan selama 24 jam? Dan kalau hal ini banyak dilakukan gereja, saudara. Saya waktu SD dulu juga menyaksikan bagaimana aliran Pentakosta, kami katakan Pentakosta, di kampung waktu saya masih SMP. Wah, mereka luar biasa memuji. Dan memang sampai saat ini juga gereja-gereja Tuhan melakukan hal yang sama, doa pujian penyembahan dalam 24 jam, saudara. Mereka melakukan. Tetapi sebenarnya, saudara, apa yang kita harapkan dari doa dan pujian, saudara? Doa pujian yang bagaimana yang Tuhan harapkan buat kita? Coba kita membuka Mazmur 3. Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya, saudara. Nanti kita akan bahas pada bagian-bagian terakhir dari renungan kita ini. Pujian penyembahan itu untuk didengar, saudara. Tetapi di sini banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Pujian bagaimana maksudnya, saudara? Haleluya. Kalau kita memuji Tuhan kan kita menyanyi, menaikkan pujian, waktu itu kita bersorak-sorai. Nah, di sini orang melihat, menjadi percaya, takut dan percaya, saudara. Nah, saudara, jadi saudara, kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul 15 ini, 16 ini, kalau memang seperti itu pengertiannya, saudara, itu seperti itu mereka menafsirkannya atau memberikan pengertian atau apalah, katakanlah mereka dapatlah, kalau bahasa kita, bahasa karismatik, saya dapatlah seperti itu ya, tentang kisah 15 ini ayat 16 sampai 17 ini, saya dapat gitu. Ternyata bicara tentang restorasi. Pondok Daud itu bicara tentang pemulihan, restorasi, tentang doa pujian dan penyembahan. Itu yang kami dapat, seperti itulah. Jadi ini menjadi visi gereja, dan juga dikatakan
menjadi DNA gereja itu, saudara. Sehingga dari gembala sidang menyampaikan harus semua ke bawahnya itu, ketua rayun, cabang-cabang, gembala cabang, gembala ranting, sampai gugul, sampai WL, saudara, bicara tentang restorasi, yaitu tentang pujian, pemulihan, pujian, doa pujian dan penyembahan, saudara. Tetapi sebenarnya kita kembali kepada Kisah 15 ini. Kalau kita mau mengerti secara jelas, secara baik, mari kita membuka sebenarnya Kisah 15 ini ayat 1 sampai 21 ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang sidang di Yerusalem. Apa pokok sidangnya itu? Bicara tentang keselamatan. Jadi sebenarnya Kisah 15 ini ayat 1 sampai 12 ini bicara tentang sidang, dan pokoknya itu adalah tentang keselamatan. Nah, kenapa bicara keselamatan, saudara? Kenapa kalau kita membaca ayat 1-nya itu ada orang, saya bacakan ayat 1 supaya kita, saya tadi belum sempat bacakan buat kita. Jadi mari kita bacakan tiap kali kita mau mengambil poin-poinnya, ya. Kisah 15 ayat 1. Beberapa orang yang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat selamat. Ini yang ditentang oleh Paulus dan Barnabas, dan mereka sangat giat melawan, membantah ini, saudara, bahwa sebenarnya keselamatan itu bukan karena sunat, ya, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus dan Barnabas itu sungguh melawan dan membantah pengajaran ini. Dan saudara, karena tentu kedua belah pihak tidak mau saling mengalah, maka dibawalah persoalan ini kepada para rasul dan penatua di Yerusalem. Kisah 15 ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal ini. Itu soal apa, saudara? Soal yang tadi, bahwa keselamatan itu harus dengan sunat, saudara. Nah, akhirnya apa? Mereka pergi ke Yerusalem, saudara. Walaupun mereka pergi Yerusalem melewati Fenisia dan Samaria, mereka juga, Paulus dan teman-temannya, tetap memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, yaitu pertobatan kepada Allah. Ya, terlanjut, saudara, mereka tiba di Yerusalem, diadakan sidang oleh karena pengajaran keselamatan ini yang melibatkan sunat di dalamnya. Dan mereka disambut oleh para penatua dan juga rasul-rasul, saudara. Itu kita boleh baca di ayat 15 sampai ayat 4, saudara. Tetapi di dalam rombongan itu, saudara, ada juga rombongan yang bukan Yahudi. Sehingga apa, saudara? Walaupun di Yerusalem juga, orang-orang Farisi di Yerusalem juga berkata seperti ini, ya. Orang-orang Farisi yang sudah percaya juga kepada Yesus, mereka juga berkata seperti ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, saudara. Jadi ayat 5 itu dari Kisah 15 ini, itu orang Yahudi, ya, orang Farisi, tapi orang Farisi, ya, dan berkata mereka yang bukan, yang sama-sama dengan Paulus itu, yang bukan orang Yahudi, mereka harus disunat dulu, saudara. Jadi ini yang pokok, ini yang mereka bicarakan. Bersyukur, saudara, ini kejadian ini pada kira-kira tahun 50 Masehi, saudara. Sidang ini dilaksanakan pertama. Bersyukur, saudara, kalau ada sesuatu keganjalan pengajaran pada waktu itu, mereka langsung bawa ke sidang. Memang itu terus berlanjut. Cuma sampai sekarang ini saya tidak mendengar lagi ada sidang apa, saudara. Padahal di sana sini banyak pengajaran, saudara, yang perlu lagi harus dibaharui, kembalikan kepada Alkitab. Tetapi sekarang masing-masing punya gaya masing-masing, saudara. Dan tidak ada lagi kontrol sekarang untuk mengontrol itu. Sinodenya pun diam, sinode tidak bisa mengatakan apa-apa, ya kan?
Sebaiknya kalau ada sinode sendiri yang akan memanggil gembala itu, panggil bahwa sebenarnya maksud dari firman ini adalah seperti ini. Itu sekedar dijelaskan, ya. Jadi apa maksudnya, apa arti teologinya, secara teologisnya di sana disampaikan, saudara, supaya jemaat di bawahnya itu tidak menerima pengajaran yang salah, saudara. Nah, itu maksudnya, saudara. Jadi mari kita menjaga supaya jemaat ini diberikan pengajaran yang sehat, saudara. Tidak melakukan pengajaran sesuai dengan isi hati saya dengan berkata saya dapat, seperti itu, ya. Nah, mari kita membaca lanjutnya, saudara. Yang pertama, pada saat sidang itu, saudara, Petrus yang ngomong. Nah, ini memang luar biasa Petrus ini. Dia selalu yang pertama, saudara. Makanya ada yang mengatakan dia itu ketuanya para rasul, ya. Nah, kita membaca bagaimana Rasul Petrus itu berbicara bahwa dia juga dipakai untuk menyampaikan berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ingat, saudara, pada saat dia menyampaikan Injil kepada keluarga Cornelius, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, apa yang terjadi di sana? Terjadi juga apa yang terjadi pada saat mereka berkumpul di loteng itu. Terjadi juga pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, tapi mereka percaya, saudara. Sehingga pada waktu itu, pada saat mereka di rumah Cornelius itu, terjadi baptisan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, saudara. Dan setelah itu akhirnya mereka dibaptis dengan baptisan air, saudara. Jadi terjadi juga pencurahan Roh Kudus seperti yang kisah para rasul 2 itu di rumahnya Cornelius pada saat Petrus menyampaikan berita Injil keselamatan ini, saudara. Jadi tidak seorang pun, saudara, akhirnya juga Petrus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itulah kenapa Tuhan datang dengan memberikan nyawanya, kasih karunia yang besar. Karena memang tidak ada jalan keselamatan itu yang seperti di hukum Taurat itu. Salah satu kita tidak melakukannya, kita berdosa terhadap seluruh hukum Taurat. Kisah para Rasul, coba kita buka Kisah para Rasul 15 ayat 7 sampai 11. Ini apa yang dikatakan Petrus, ya. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa kasih karunia, sekali lagi, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Haleluya. Semua karena kasih karunia, saudara, bukan karena perbuatan. Kalau kita melakukan hukum Taurat, saudara, tidak ada yang selamat kalau kita hanya berdasarkan hukum Taurat, saudara. Kecuali kalau kita memang melakukan yang dengan benar-benar, kita pun hidup, saudara. Tetapi siapa yang bisa melakukan hukum Taurat itu? Salah satu salah, maka semuanya juga dikatakan salah, kita berdosa. Jadi, saudara, keselamatan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa selanjutnya? Barnabas dan Paulus diberi kesempatan untuk ngomong.
Mereka juga bersaksi apa yang terjadi, yang selama ini mereka layani. Allah melakukan mujizat dan tanda-tanda sehingga bangsa lain juga menjadi percaya, saudara. Ini kita bisa baca Kisah 15:12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Saudara, mereka diam. Apa yang disampaikan Petrus, apa yang disampaikan Paulus dan Barnabas, mereka diam, kagum kepada Allah yang luar biasa itu. Ternyata Allah melakukan perkara-perkara besar, bukan saja di orang-orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain juga menerima Yesus. Karena mereka melihat bagaimana Allah melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat, saudara. Setelah itu, setelah semuanya sudah baik Petrus dan juga Paulus dan Barnabas berbicara, akhirnya Yakobus bicaranya apa, saudara? Ini yang luar biasa. Yakobus ini juga, saudara. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, ini saudara, hai saudara-saudara, dengarkanlah ini. Ya, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Jadi mereka akhirnya Yakobus bicara akhirnya bahwa ternyata Allah memilih orang-orang dari bangsa-bangsa lain, saudara, untuk menjadi umat-Nya, saudara. Perhatikan ini. Jadi Allah dengan rahmat-Nya yang mula-mula itu sampai sekarang ini, saudara, Dia tetap memilih bangsa-bangsa lain menjadi umat kepunyaannya, saudara. Nah, akhirnya apa? Kalau kita membaca ayat 16, ayat 17 ini kita bisa melihat dengan jelas apa yang disampaikan pada ayat yang ke-15 itu pengantar, yaitu itu adalah pengantar dari pendahuluan di atasnya ayat 14 sebelumnya, sehingga dia boleh masuk pada ayat 16 ini. Mari kita buka, saudara, ya. Ayatnya 14, ya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu, sini poinnya, Allah memilih suatu umat dari orang-orang bangsa yang lain untuk menjadi umat-Nya, saudara. Nah, ayat 15, perhatikan. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti tertulis. Haleluya. Jadi ayat 16-17 ini sesuai dengan ucapan para nabi yang tertulis di atas itu, bahwa Allah memilih umat-Nya dari bangsa-bangsa lain. Nah, itulah yang dimaksud ayat 16 dan 17 ini. Kemudian ayat 16, kemudian aku akan kembali. Nah, hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi, saudara, juga kalau kita membaca ayat 16 ini, itu diambil dari kitab Amos. Seperti kata nabi, ya, nabinya diambil dari kitab Amos, saudara. Jadi ayatnya yang ke-15 itu seperti kata nabi, pesan nabi itu, ayat Amos 9 ayat 11-12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecah-pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali runtuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala,
supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya. Jadi apa yang dikatakan di ayat 15, seperti kata Nabi bahwa Allah memilih dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi umat, itulah yang dimaksud dengan yang ada di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17, saudara. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan pondok Daud di sini, saudara? Daud itu mewakili bangsa Israel, di mana pada zaman Daud itu kejayaan bangsa Israel luar biasa. Tidak ada yang dapat menguasai bangsa Israel pada saat Daud, dan dia pribadi yang luar biasa. Dari menjadi raja sampai dia mati dalam kemuliaannya. Tidaklah, coba katakan siapa yang bisa melawan Daud? Tuhan memberikan keamanan kepadanya. Makanya dia bilang, aku telah diberikan keamanan dan aku tinggal di tempat-tempat di istanaku. Aku melihat tabut di bawah itu dalam kemah. Aku mau mendirikan kemah rumah Tuhan. Tetapi dia tidak. Kamu tidak. Nanti anakmu Salomo. Itu luar biasa Daud, saudara. Jadi sebenarnya Daud itu kenapa disebut ke pondok Daud? Karena ini mewakili bangsa Israel. Mewakili umat Israel, saudara. Seperti yang dikatakan Amos 14 itu, ayat 14 yang tadi, saudara ya. Saya buka ya. Kita lihat 14-nya, saudara. Nah ini, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buahnya. Haleluya. Jadi saudara, pondok Daud itu bicara bangsa Israel yang roboh, yang runtuh oleh karena meninggalkan Tuhan. Tetapi selalu ada sisa dari bangsa itu yang tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan bangun, saudara. Itu yang Tuhan teguhkan, saudara. Jadi pondok Daud itu bicara kerajaan Israel yang sangat kuat, yang tidak pernah terkalahkan, saudara. Dan itu mau dikembalikan, mau dipulihkan lagi seperti semula, saudara. Ini bicara tentang kita, saudara. Bicara tentang orang-orang Israel jasmani dan orang-orang Israel rohani, saudara kita. Tuhan menjadikan kita menjadi umatnya, saudara, dari bangsa-bangsa lain. Dan di ayat yang Matius 16 ayat 18. Dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Haleluya, saudara. Jadi saudara, jangan sampai kita memahami firman Tuhan dengan alegori, saudara, yang kita sambung-sambung sesuai dengan pikiran kita, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kemah Daud bicara fisik, saudara. Ini kalau kemah Daud secara fisik yang seperti yang saudara-saudara renungkan itu, bahwa di sana ada di sana tabut Tuhan, dan juga ada di sana puji-pujian dinaikin, itu secara fisik kemah Daud. Maka kemah Daud itu, saudara, tidak roboh. Kemah Daudnya tidak roboh. Kemah yang ada tabut itu, ada puji-pujian itu tidak roboh, tetapi dibongkar setelah ada bait Salomo yang dibangun Salomo. Semuanya dipindah, dimasukkan ke dalam bait Salomo, saudara. Tidak roboh. Tidak ada runtuhannya. Tidak ada dinding-dinding yang tersisa, saudara. Tetapi itu kemah Daud itu yang seperti itu dibongkar, dan semua barang-barangnya dibawa ke tempat bait Salomo, saudara. 2 Korintus 5 ayat 4 nih. Ya, saudara. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan, dan segala barang yang ada dalam kemah itu semuanya diangkut
imam-imam Lewi, saudara. Kemudian imam Lewi membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya di ruang belakang di rumah Tuhan itu, saudara. Ini bicara rumah Tuhan di tempat yang sudah disiapkan oleh Raja Salomo, yaitu di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub, saudara. Haleluya. Lalu juga kita bisa membaca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 6. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya diangkut oleh imam-imam orang-orang Lewi. Kemudian imam-imam Lewi membawa tabut perjanjian itu ke tempat ruang belakang rumah itu, di mana di tempat Maha Kudus, di mana sayap tepat di bawah sayap kerub-kerubnya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita punya pengertian kemah yang fisik itu roboh, itu tidak roboh. Sekali lagi, itu tidak roboh, tetapi itu dibongkar yang baik-baik. Lalu oleh para imam orang-orang Lewi, saudara, itu dibawa ke baitnya Salomo, bait Allah, untuk dipakai di sana, saudara. Nah, jadi saudara, saya dengan pembahasan ini bukan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi kita akan lebih maju dalam pemahaman kita mengerti firman Tuhan, saudara. Ya, jadi mari saudara, kita tetap menaikkan puji-pujian dan sebagainya, doa, saudara, kita tetap. Nah, saya masih ada waktu, saudara, sebentar ya. Tadi saya janji kepada saudara untuk membahas Mazmur ya, yang tadi doa pujian yang bagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini Mazmur 40 ayat 3, saudara. Nah, jadi sekali lagi saudara, pondok Daud yang roboh dan dipulihkan itu bukan bicara tentang pujian penyembahan yang mau direstorasi, tidak ya. Tetapi itu bicara keselamatan buat umat Israel dan buat kita, orang-orang yang bukan bangsa Israel yang Tuhan panggil. Dan itu bagaimana terjadi, saudara. Saya kembali lagi dulu sebentar ya. Ayat yang ke-17 itu, saudara, dari Kisah Para Rasul 15 ayat 17, saudara. Nah, sebentar. Kisah Para Rasul 15 ayat 17 itu apa di sana dikatakan, saudara. Ini perlu, saudara. Kisah Para Rasul 15 ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini, semuanya ini. Oh, bangsa lain menjadi percaya, saudara. Apakah dengan puji-pujian penyembahan, saudara? Apakah dengan puji-pujian seperti itu penyembahan? Tidak. Orang menjadi percaya, menjadi umat kepunyaan Allah dan bergabung menjadi orang-orang gereja karena satu, yaitu karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena puji-pujian dan penyembahan, tetapi bagaimana yang dimaksud dengan puji-pujian penyembahan itu? Yang seperti tadi yang dikatakan di Mazmur 40 tadi. Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, jadi puji-pujian yang bagaimana yang kita berikan kepada Allah, sehingga orang melihat, bukan mendengar, melihat, saudara. Mendengar dan mereka menjadi takut dan percaya. Adalah pujian tentang pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, di mana Tuhan menyertai kita dengan kuasa-kuasa mujizat. Orang melihat, takut dan menjadi percaya. Karena puji-pujian, saudara, memuji Tuhan di gereja berapa jam sehari tidak akan mengubah orang-orang percaya di luar sana, di tempat lain percaya kepada Tuhan. Kecuali saudara pergi ke sana, ke tempatnya mereka injili dan melakukan mujizat-mujizat, mereka takut dan menjadi percaya. Itulah mereka menjadi bergabung dengan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan kita. Terima kasih. Inilah yang bisa sampaikan secara spesial dari Kisah Para Rasul 15, saudara. Banyak hal yang perlu saya sampaikan, tapi waktu kita sudah banyak. Jadi saya stop saja, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami orang-orang yang melakukan pujian penyembahan dengan bertindak untuk pergi. Sebab itulah gaya hidup kami, dari hidup kami pujian penyembahan itu, yaitu untuk beritakan Injil kepada banyak orang, sehingga bangsa-bangsa yang lain menjadi umat Tuhan, bergabung menjadi jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Kita jumpa pada seri yang lain, topik yang lain.